Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alladzi ahlis sidqi wal wafa. Amma ba'du, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jinan, wa tahiyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral mustami'in al-kiram, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan juga kita mengucapkan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral akhwan, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita mempunyai seorang nabi yang mulia dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun dimuliakan dengan hari-hari, dengan bulan, di setiap tahun, di setiap bulan, di setiap minggu, dengan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu, hari yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pada bulan ini kita sudah melalui bulan mulia, bulan Rajab. Kemudian kita sudah masuk ke bulan Sya'ban, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyampaikan kita kepada bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit menerangkan mengenai bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan-bulan Hijriyah, salah satu daripada bulan-bulan Hijriyah. Dinamakan bulan Sya'ban diambil dari kata yatasya'abu. Yatasya'abu ini artinya bercabang-cabang. Kenapa diambil dari kata ini? Apa maksudnya yatasya'abu? Kenapa mesti artinya bercabang-cabang? Maksud bercabang-cabang di sini adalah bercabang-cabangnya kebaikan pada bulan Sya'ban. Kata Sya'ban juga diambil dari kata syi'bun, yang artinya jalan. Jalan di sini maksudnya adalah jalan kebaikan. Atau bisa juga diambil dari kata sya'a yang artinya jelas atau nampak, yaitu arti lughatan. Atau juga
juga bisa diambil dari kata sya'bun yang artinya menghibur. Kenapa menghibur? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hati-hati hambanya yang terluka, yang sedih pada bulan Sya'ban ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hati-hati hambanya pada bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan ini kita dianjurkan syariat untuk membersihkan diri daripada kotoran dan dosa-dosa. Allah Ta'ala bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana bulan itu untuk menghapuskan dosa-dosa zahir, dosa-dosa badan. Kemudian bulan Rajab untuk menghapuskan dosa-dosa hati. Kemudian kita masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan diperuntukkan untuk membersihkan ruh. Secara teorinya, bila kita telah membersihkan badan kita, maka barulah kita bisa membersihkan hati kita. Setelah kita membersihkan hati, maka insya Allah mestinya kita pun bisa membersihkan roh kita. Itu tahapan-tahapan di 3 bulan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai kaum muslimin umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mustami'in, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ini banyak kejadian-kejadian bersejarah yang terjadi. Beberapa di antaranya, satu adalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis, berubah arahnya kepada Baitullahil Haram di Masjidil Haram. Kalau dihitung kaum muslimin berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina selama lebih kurang 16 bulan atau 17 bulan. Pada waktu kiblat masih menghadap ke Masjidil Aqsa, hal ini membuat polemik, di mana pada saat itu orang-orang Yahudi berkata bahwa Muhammad ini mengatakan agama mereka berbeda dengan kita, sedangkan kiblatnya kenapa bisa sama dengan kita? Nah, ini menjadi olok-olokan di kaum Yahudi di kala itu, di zaman Rasulullah SAW. Hal ini pun didengar oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW berkeinginan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memindahkan kiblat. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, bagaimana sebenarnya aku ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkenan untuk memindahkan kiblat. Sekiranya aku bisa meminta kepada engkau, wahai Jibril, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memindahkan kiblat. Ma'asyiral akhwan al-mukarramin, saudara-saudara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemudian jawaban Sayyidina Jibril kepada baginda Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW meminta Sayyidina Jibril berdoa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memindahkan kiblat, apa jawaban Sayyidina Jibril alaihissalam? Sayyidina Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, engkau sajalah yang berdoa kepada Allah. Karena apa? Kata Sayyidina Jibril alaihissalam, karena engkau lebih mulia dari aku. Itu perkataan, itu jawaban dari Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kemudian sesudah malaikat Jibril alaihissalam menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, Sayyidina Jibril kemudian naik langit. Lalu baginda Rasulullah SAW memandang ke arah langit sambil mengangkat mukanya ke langit, menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kala Rasulullah SAW menunaikan salat zuhur, Allah mengabulkan keinginan Rasulullah SAW. Ini jelas-jelas dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Itu surah Al-Baqarah ayat 144. Jelas-jelas di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami telah melihat mukamu menengadah menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan membalikkan kiblat tardaha. Itu tardaha ditujukan kepada satu orang, yaitu baginda Rasulullah SAW. Bukan orang ramai, bukan orang banyak. Kiblat tersebut dipindahkan karena permintaan satu orang saja, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kiblatan tardaha, ya, dari mukhatabah anta, kiblat yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil harami wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Sadaqallahu alazim. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah mukamu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram, wahai tuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah muka-muka kalian tersebut ke arah masjidil haram. Dan juga ini juga yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam surah Duha ayat kelima, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu
lalu hati kamu pun, lalu hati engkau wahai Muhammad akan ridho, akan puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan tepatnya perpindahan kiblat ini terjadi? Kapan saatnya? Kapan waktunya? Kapan terjadinya perpindahan kiblat tersebut? Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan, meriwayatkan bahwa perpindahan kiblat ini terjadi tepatnya pada hari Selasa, di mana ketika itu Rasulullah SAW sedang menunaikan salat zuhur di perkampungan Bani Salimah. Kapan terjadinya perpindahan kiblat tersebut? Perpindahan kiblat terjadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW sholat zuhur di perkampungan Bani Salimah. Tepatnya ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang rukuk pada rakaat ketiga. Ketika Rasulullah SAW melakukan rukuk pada rakaat ketiga, pada saat itulah turun perintah untuk merubah arah kiblat. Pada waktu Rasulullah SAW sedang sholat, maka ketika Rasulullah SAW sedang sholat tersebut, maka berpindahlah arah kiblat tersebut dari Masjidil Aqsa ke Baitullahil Haram, ke Baitullah di Masjidil Haram di Mekah. Jadi berubah, ketika sedang sholat itu berubah, kemudian diikuti oleh jamaah yang lain, merubah semua arah kiblat mereka, sebagaimana berubah kiblatnya baginda Rasulullah SAW. Karena itulah tempat di mana terjadinya perpindahan kiblat tadi dinamakan dengan Masjid Kiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.